bagi bini-bini wajibnya paham karena ini mengalami bang, dan ini urusan beribadah, kadang-kadang kada paham. Nah maka perempuan haid atau nifas tidak boleh sholat di masa haid itu. Nah masa haid atau masa nifas kada boleh sholat, baik wajib maupun sunnah lah, dan tidak wajib mengqadanya, kada wajib diqadha, bahkan haram mengqadha. Bini-bini haid timbul sidin sembahyang, haram hukumnya. Tuntung tuntung haid diqadha kada boleh juga. Nah cuma nih hati-hati lah, ada yang wajib diqadha. Kadang kita bisa tertipu dengan kata-kata kayak ini, kada wajib ya sembahyang orang haid bujurai, dan kada wajib ya mengqadha bujurai. Lalu padahal ada yang wajib diqadha. Contoh misalnya kayak ini, haidnya ketika di waktu sholat, durasi di waktu sholat. Amun datang haid, ini datang haid jam 10 pagi datang haid, ini kada ada yang diqadha. Jadi ada datang haid, kena ada berhenti haid, itu kasus yang berbeda lah. Ini datang haid nih, bini-bini nih datang haid jam berapa? Jam bukan di waktu sholat, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 8 pagi, jam 7 pagi. Ini dasar asli kada ada yang diqadha. Datang haidnya di waktu bukan waktu sholat. Kalau misalnya datang haidnya di waktu zuhur, datang haid sedangkan dia belum sholat zuhur, nah maka diingatkan ini zuhur ini nakanya diqadha. Nah ini kebanyakan nih bisa kada diqadha ini, padahalnya datang haid di waktu zuhur dan inya belum sholat zuhur. Hati-hati terkecoh dengan kalimat ini. Nah kada wajib mengqadha bilainya haid ya. Nah, waktu misalnya waktu maghrib datang haid, padahalnya belum maghrib, belum menggawi maghrib, maka diingatkan maghrib ini diqadha kena. Kias saja atau pulang kata lainnya. Nah cuma ini apabila berhentinya pulang, tadi kan datangnya haid nih, jadi datangnya haid kita amati apabila, sekarang berhentinya haid pulang apabila, bila berhentinya haid di waktu yang boleh dijamak, nah itu waktunya cuma 2 aja, langsung waktunya aja gini. Bila berhenti haid di waktu asar tuh, dan di waktu isya, nah 2 ini jadi ngatakan. Nah bila berhenti haid di waktu asar dan di waktu isya berhentinya tuh, maka ada di situ yang wajib diqadha lah. Misalnya nih waktu asar jam 5 berhenti haid, arti berhenti haid tuh kayak ini, karingnya kita ampih mengalir, ciri kering ampih mengalir, ambil kapas. Banyak orang menjual kapas, kada usah yang kapuk tilam diambil, banyak aja orang menjual kapas. Ambil kapas, masukkan ke situ, begimitan, masuk. Tating dilihat bila inya masih basah dan berwarna, warnanya warna yang haid. Warna haid itu macam-macam, merah, kadang kuning, kadang coklat. Nah maka itu mu'tamadnya bila masih ada warna itu masih basah berarti masih haid. Tapi kalau inya kita masukkan situ, kapas tadi kita tating kering, kada ada warna-warna tadi, berarti sudah ampih haid nadanya. Nah termasuk maksud berhenti haid. Nah berhenti haid dan itu di waktu asar, anggaplah jam 5, wajibnya mandi itu, mandi sembahyang asar, karena kan waktu asar masih ada nih, sembahyang waktu asar, dan wajib inya mengqadha salat zuhurnya, karena zuhur dan asar bisa dijamak. Nah maka wajib mengqadha zuhurnya. Nah itu. Tapi kalau dia berhenti haid di waktu zuhur, misalnya jam 2 waktu zuhur berhenti haid, zuhur aja dikerjakan, asarnya apa nggak ada usah. Nah jadi yang diingatkan gini aja lah, bila berhenti di waktu asar dan isya, nah itu tuh. Contoh isya dipanjang waktunya, nih kadang bisa kita kada tagawir aja,
yang buan bini-bini kada tahu. Jam 2 malam kan waktu sebelum guring masih mengalir aja tuh. Nah, pas guring-guring tak bangun kadang sudah tuntung haid tuh. Pas tak bangun tuh. Nah, sekali jam 2 dikatakan berarti masih waktu isya nih. Nah, maka sebenarnya wajib mandi tuh untuk mengerjakan sholat isya dan mengqada waktu maghrib diqada. Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Nah ini dia kita. Jadi walaupun kalimatnya di sini bahwa perempuan haid atau nifas tidak boleh sholat di masa haid atau masa nifas dan tidak wajib mengqadanya, bahkan haram mengqada kecuali ada pengecualian. Nah, jelas itulah. Nah jadi kebanyakannya terkecoh dengan peraturan kada wajib mengqada aja. Padahal ada yang diqada. Lihat kapan datangnya haid. Ternyata di waktu sholat dan dia belum sholat, dikatakan nanti diqada. Kapan berhentinya haid? Oh, berhentinya di waktu asar atau di waktu isya, 2 waktu itu aja. Nah, maka ada yang diqada. Kalau berhenti di waktu asar, zuhur diqada. Kalau berhenti di waktu isya, maghrib diqada juga. Nah, jelas tak?